Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Om Jon Ngaritan dimanapun panjen berada, salam ngarit, salam osek, esek dari Blitar Utara lur. Dulurku, di video kali ini saya mau berbagi tips. Ini kemarin saya dapat pertanyaan di komentar, Mas, sapi-sapi di situ kok di lingkungan saya itu kok cepat beranak, dikit-dikit beranak kok enak, menandai tanda-tanda birahinya kan seperti itu lur. Jadi ini lur, kalau boleh saya sarankan lur, jadi untuk sapi betina itu ketika kita merawat itu jangan hanya dari depan, tapi kita amati juga dari belakang. Maksudnya kita tidak cukup hanya memberi makan, memberi minum, memberi comboran, tapi kita amati juga untuk proses birahinya supaya tidak ketinggalan lur. Nah gini lur, biasanya sapi birahi itu antara 18 ke 21 hari. Misalkan gini, di tanggal 1 sapi sedulur semua itu birahi, tapi jenengan deteksinya telat, tidak tahu bahwa sapi ini tanggal 1 itu pas puncak birahi dengan ditandainya keluarnya pela-pelu. Itu jenengan kasih tanda bahwa tanggal 1 sapinya birahi. Nanti 18 sampai 21 hari ke depan itu jenengan amati di tanggal 18, 19, 20, 21. Kalau sapi jenengan normal pasti akan birahi lagi lur. Karena sering saya menemui di petani sini seperti itu, sapinya birahi tidak tahu. Itu sebenarnya kasusnya sama, mereka kurang teliti. Jadi di situ saya sarankan, Pak, kalau misalkan jenengan keluarnya telat, tahu-tahu sudah kering, mungkin kemarin baru tahu hari ini, jadi jenengan amati bahwa tanggal itu birahi, nanti 18 sampai 21 hari ke depan itu jenengan amati di rentan waktu itu, insya Allah pasti birahi lagi biar tidak terlambat. Karena apa? Sapi betina itu kunci keberhasilannya ya ketika bisa bunting dan beranak lur. Jadi eman kalau sampai masa birahinya kelewat, nggak jadi IB, kita sudah rugi di waktu. Nah itu untuk yang masa birahi lur. Kemudian untuk tanda-tanda birahi, sapi biasanya 1, gelisah, makannya berkurang. Kedua, sapi itu bengah. Ketiga, ketika didekatkan sapi lain biasanya majang. Terus puncak birahi ditandai dengan adanya pela-pelu atau lendir bening itu lur. Nah, dan sapi ini contohnya si Sumarijah ini kalau birahi tidak mau bengah lur, tapi tetap ketika didekatkan dengan sapi lain dia itu majang-majang atau naik-naik gitu lur. Nah itu untuk tandanya. Kemudian, Mas, kok IB saya sampai berulang. IB berulang, mungkin kita perlu mengamati lur, apakah kita ngawinkannya terlalu dini atau sudah terlambat. Saran saya kalau IB itu kita tunggu sampai pela-pelunya keluar. Kemudian 1 kali 24 jam setelah keluarnya pela-pelu, kalau bisa segera di IB. Kemudian ada lagi kasus gini, Mas, saya tidak pernah terlambat, saya tahu, tapi tetap IB-nya berulang. Nah, kalau kasusnya seperti itu, mohon bantuan dari petugas kesehatan hewan lur.
atau petugas kesuhan suruh ngecek apakah sapi kita baik-baik aja, kondisi untuk alat reproduksinya, atau ada kelainan. Ada sebuah kasus dulu di daerah sini, sapi diperkirakan bunting, diperkirakan majer, dibeli sama teman saya dengan satu ijab kabul dengan pedagangnya. Pak, ini saya pelihara, kalau nanti majer saya gemukkan, tolong diambil lagi. Kalau memang ini nanti bisa bunting, ya nanti saya pelihara. Ternyata setelah dicek itu kondisi kandungannya itu kotor lur. Kemudian setelah dicek kesuhan, diobati, ternyata bunting lur, dan sampai keluar anaknya. Jadi buat sedulur semua, ketika sapinya IB berulang, itu jangan nyerah, kita konsultasi dulu, kita amati apakah kita ngasih IB-nya atau ngawinkannya tepat, atau sapinya memang ada kendala yang perlu diobati dulu. Kalau setelah kita usaha maksimal tetap IB-nya berulang, nggak bunting-bunting, itu berarti mungkin kaitannya dengan rezeki. Karena kalau rezeki itu sudah ada yang ngatur, kita hanya bisa berusaha, itu lur. Sebenarnya kalau kasus di sini ya banyak juga yang IB-nya berulang, banyak juga yang masa birahinya itu telat, itu juga banyak kok lur. Cuma kebetulan ketika kita sharing-sharing dengan teman-teman, kita nyangkruk ngomong nih sapi, kita bicarakan soal sapi, kita sharing-sharing, kita ngasih masukan. Karena biasanya gini lur, kasus yang terjadi di kandang saya itu belum tentu pernah terjadi di kandang teman saya. Jadi ya itu fungsinya dari sharing. Terus kemudian IB berulang mungkin bisa disebabkan karena sapi terlalu gemuk atau terlalu kurus, intinya kurang nutrisi atau malah kegemukan. Nah, di situ kita juga wajib mengetahui dan belajar mengenai body conditional score yang nanti bisa sedulur semua browsing. Sapi layaknya untuk bisa bunting itu seperti apa? Kalau saya enaknya gini lur, sapi itu ndak kurus, ndak gemuk. Terlihat gemuk tapi tulang rusuknya masih kelihatan. Itu menurut saya seperti itu. Dibilang kurus tapi ya ndak terlalu kurus, seperti itu. Itu kalau saya itu sangat saya perhatikan khususnya untuk sapi betina dulurku. Nah dulurku, mungkin cukup sampai sekian kesempatan di video kali ini. Semoga bermanfaat khususnya bagi para peternak sapi pemula. Semangat selalu dulurku, insya Allah ketika kita telateni akan ada rezeki buat kita dan keluarga kita lur. Semangat selalu tukang ngarit Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.